Mari kita berdoa di tengah rasa syukur atas pujian yang tadi dinaikkan. Kita berdoa untuk masuki pembacaan firman Tuhan yang akan kita nyanyikan dengan laguku Masuk Ruang Maha Kudus. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku.
sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, untuk takut akan nama-Mu. Bukan bersyukur ya Tuhan kepadamu dengan segenap hatiku, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setia-Mu besar dan Engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku ya Allah. Gerombolan orang sombong
pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat lagi dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk yang telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24, hingga ayatnya yang ke-30, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-36, hingga ayatnya yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.
Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, kiranya semangat dan sukacita tetap ada walaupun mungkin beberapa anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya. Jadi masa liburan sudah berakhir ya. Dan pada saat ini saya bersyukur bahwa saya boleh kembali berkhotbah di GKI Bintama. Pada ibadah pagi, saya Pendeta Hobert dari GKI Ciduk Raya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, senang sekali bisa berkhotbah kembali di GKI Bintama secara tatap muka bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu dan saudara, saya juga turut menyampaikan salam dari Jemaat GKI Ciduk Raya pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam kasih dan hormat bagi Jemaat GKI Bintama. Dan pada hari ini kita akan menggumulkan tema gandum yang bertumbuh di tengah ilalang. Tema ini sama seperti apa yang kita bahas dari Injil Bapak dan Saudara ya. Dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Menggumulkan perumpamaan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu dan Saudara. Saya dalam mempersiapkan perlu membaca berulang kali. Karena memang untuk memahami gandum yang bertumbuh di tengah ilalang ini tentu membutuhkan sebuah pemahaman khusus. Karena ilmu yang digunakan untuk memahami perumpamaan ini adalah ilmu pertanian. Yang memang bangsa Israel ketika itu memang cukup banyak berurusan dengan pertanian. Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang utama ya dari bangsa Israel. Sehingga ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus memberikan perumpamaan tepat pada waktu dan konteksnya. Pada masyarakat yang memang mengerti pertanian. Nah lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Saya akan mencoba untuk mengajak kita melihat gandum di tengah ilalang ini, yang bertumbuh tengah ilalang ini dengan melihat konteks kita ya. Konteks kita, masyarakat kota modern yang mungkin hidup jauh dari pertanian. Gandum di tengah ilalang ini Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kalau saya coba gambarkan, coba saya pikirkan, mungkin saya akan coba masuk ke dalam dunia perfilman. Karena mungkin banyak di antara kita yang sudah sering menonton film Bapak Ibu dan Saudara ya. Nah salah satu film yang cukup terkenal, mungkin semua generasi pernah menonton film ini, kecuali mungkin anak-anak Bapak Ibu dan Saudara ya, karena mungkin belum cocok untuk anak-anak film ini, adalah film mengenai 007. Ya, Bapak Ibu dan Saudara mungkin pernah menonton ya. Nama pemeran utamanya Bond, James Bond ya. Ini adalah agen rahasia ya, James Bond. Nah 007 ini adalah agen rahasia, diceritakan sebagai seorang agen rahasia dari Badan Intelijen Inggris, Kerajaan Inggris, MI6 gitu ya. Itu badan intelijen yang rahasia gitu ya, yang tahu
Mungkin kalau di kita itu Badan Intelijen Nasional. Yang tahu juga hanya orang-orang tertentu saja Bapak dan Saudara. Tidak banyak orang yang tahu siapa agen-agen ini. Bahkan mereka diberikan kode nama. Ada 007, 006, pemimpinnya namanya apa? Pemimpinnya M, pakai kata itu ya, hanya satu kata M gitu ya. Jadi sangat rahasia. Tugas mereka adalah untuk mencari informasi-informasi atau menangkal bahaya yang bisa mengancam kerajaan Inggris maupun dunia. Sehingga apa yang mereka lakukan Bapak Ibu dan Saudara, agen-agen rahasia ini akan biasanya menyamar. Mencoba mencari informasi masuk ke dalam wilayah teritori musuh. Menyamar sebagai musuh, menyamar kadang-kadang juga sebagai pimpinan dari musuh-musuh itu. Masuk ke dalam sebuah sistem yang tidak bisa dimasuki oleh orang dan seolah-olah mereka adalah bagian dari musuh mereka. Gitu ya. Tujuan mereka cuma satu, mencari informasi rahasia, mencoba menetralisir ancaman-ancaman ataupun mencoba menghancurkan bahaya yang mengancam kerajaan Inggris maupun juga dunia. Itu 007 Bapak Saudara. Mereka berkamuflase, mereka seolah-olah bagian dari musuh tapi mereka bukan bagian dari musuh. Mereka melakukan hal itu karena mereka ingin menghancurkan sang musuh. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini kira-kira mungkin gambaran yang bisa saya coba gumulkan ketika saya membaca gandum di tengah ilalang. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena ketika kita masuk kembali ke dalam dunia pertanian Bapak dan Saudara, kita akan menemukan bahwa gandum dan ilalang itu mirip banget Bapak dan Saudara. Mirip banget. Ketika saya mencari gambar di Google, gandum dan ilalang, yang keluar tuh mirip semua Bapak dan Saudara. Sehingga saya kemudian bingung, ini mana ya? Gandum mana ilalang gitu ya. Keduanya mirip. Yang membedakan keduanya hanya gandum itu memiliki bulir, ilalang tidak memiliki. Gitu ya. Sehingga mereka bertumbuh hampir sama. Nah di dalam Alkitab kita ketika itu disampaikan kepada murid-murid, orang Israel yang kebanyakan hidup dalam dunia pertanian, mereka kemudian mencoba diajak untuk melihat gambaran bahwa benih yang baik itu akan bertumbuh menjadi gandum, menghasilkan bulir gandum, buah. Tapi benih yang jahat, yang ditaburkan oleh si jahat itu akan bertumbuh menjadi ilalang. Yang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan cenderung mengganggu pertumbuhan dari si gandum itu sendiri. Nah sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ilalang ini menjadi ancaman serius bagi gandum. Juga bagi petani. Mengapa demikian? Karena petani gak bisa juga membedakan secara cepat. Dalam Alkitab kita, di Matius 13 digambarkan bahwa petani itu atau hamba-hamba si tuan yang pemilik ladang itu, baru bisa membedakan ketika gandum itu tumbuh, menghasilkan bulir. Baru dia bisa bedakan. Sebelumnya dia tidak bisa bedakan Bapak dan Saudara. Sulit membedakannya. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perumpamaan gandum dan ilalang ini ingin menggambarkan kepada kita. Gandum ini adalah benih-benih baik kalau kita baca penjelasannya. Benih-benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan dan kemudian bertumbuh menjadi anak-anak kerajaan Allah. Sementara ilalang ini adalah benih si jahat yang ditaburkan kemudian bertumbuh menjadi anak-anak dari si jahat. Yang keduanya itu bertumbuh bersama. Banyak orang kemudian mencoba untuk menggambarkan ilalang ini sebagai orang-orang jahat yang mencoba untuk menghancurkan benih-benih yang baik ini. Tetapi dalam tafsiran yang lain, orang bisa melihat ilalang ini bukan hanya masalah orang, tetapi ini juga bisa berhubungan dengan kita, manusia, sang anak-anak Allah yang bisa saja menjadi ilalang ketika benih yang ada dalam diri kita adalah benih yang jahat. Atau bahkan ilalang ini bisa menjadi sebuah pergumulan yang kemudian bisa bertumbuh bersama kita dan menghimpit kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara memahami ilalang ini menjadi satu hal yang penting dalam pertumbuhan iman kita. Agar jangan sampai kemudian benih yang tumbuh dalam diri kita itu adalah benih yang jahat. Atau pertumbuhan kita terhalang karena kehadiran benih-benih yang jahat. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara ada dua bagian
dari Alkitab ini yang ingin saya bagikan menjadi refleksi khotbah minggu bagi kita semua. Yang pertama adalah Bapak Ibu dan Saudara, gambaran lalang yang tumbuh secara tidak terlihat. Ini menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu dan Saudara. Saya sudah jelaskan tadi bahwa ilalang itu tumbuh tidak terlihat. Dia bisa tumbuh secara tiba-tiba dan baru ketahuan ketika gandum itu berbulir Bapak Ibu dan Saudara. Artinya bahwa lalang itu bisa tumbuh kapan saja. Benih jahat itu bisa ada kapan saja, di mana saja. Dan bisa bertumbuh pada siapa saja. Itu yang menjadi satu hal yang coba digambarkan oleh Tuhan. Bahkan benih yang jahat itu ketika menjadi lalang, dia kemudian bisa menghalangi pertumbuhan dari gandum-gandum ini. Bahkan kalau salah penanganan, gandum ini bahkan bisa tercabut bersama dengan sang ilalang. Itu yang kira-kira ingin digambarkan Tuhan. Bahwa dalam pertumbuhan iman kita, orang-orang yang berjuang untuk menjadi gandum ini, dalam hidup kita secara tidak kita sadari, itu selalu ada benih-benih yang jahat yang bertumbuh bersama dengan kita. Dan bahkan benih-benih yang jahat ini bisa bertumbuh di dalam diri kita, bisa bertumbuh melalui orang lain, bisa bertumbuh melalui kondisi. Yang bisa muncul kapanpun, tidak terduga, tidak terlihat, tidak terpahami. Tiba-tiba dia bisa muncul aja. Dan karena itu, Yesus ingin mengingatkan kepada para pengikutnya, kepada para murid, bahwa dalam hidup mereka, mereka harus selalu siap bertemu dengan benih-benih ini, termasuk dengan ilalang-ilalang ini. Karena benih dan ilalang ini dapat datang tidak terduga dan bisa menghancurkan kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, refleksi pertama yang perlu kita gumulkan ketika kita menggumulkan gandum dan ilalang ini adalah ketika kita melihat bahwa sesuatu yang tidak baik, yang bisa berupa keinginan kita, benih yang jahat yang tertanam dalam diri kita, atau bisa berupa orang lain, atau bahkan kondisi, itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, kepada siapapun. Tidak terkecuali pergumulan itu pasti akan datang. Dan itu bisa saja tidak terduga. Maka bisa saja dalam satu situasi kita sedang tenang-tenang hidupnya, lalu tiba-tiba ada guncangan, pergumulan, tiba-tiba keluarga kita terguncang, tiba-tiba ekonomi kita terguncang, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan yang membuat iman kita terguncang. Tiba-tiba ada orang yang membenci kita, ada konflik yang terjadi, lalu kemudian berusaha menghancurkan kita. Atau bahkan bisa tiba-tiba kita yang hidupnya sedang baik-baik saja, tiba-tiba dipengaruhi oleh benih-benih yang jahat, yang kemudian membuat kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara, benih yang jahat itu, ilalang yang bertumbuh itu, bisa datang kapan saja. Karena itu sebagai orang yang mau berjuang menjadi gandum, kita, Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita tidak siap. Kita harus selalu bersiap dengan berbagai pergumulan yang ada. Siapapun kita, apapun posisi kita nggak akan pernah lepas dari pergumulan. Hal ini sekaligus membantah beberapa pemahaman yang berkembang gitu ya. Karena ada orang-orang yang ketika datang dalam beberapa konseling, ada orang ketika datang ngomong seperti ini pada saya. Pak Pendeta, saya ini udah pelayanan, saya ini udah kasih persembahan, saya datang ibadah minggu setiap hari minggu, saya udah coba lakukan yang terbaik, tapi kenapa keluarga saya masih begini-begini aja? Kenapa pekerjaan saya masih begini-begini aja? Kenapa hidup saya masih begini-begini aja? Kenapa hidup saya dipenuhi pergumulan sedangkan saya lagi berusaha berbuat baik? Yesus mau mengatakan, ilalang ini, benih yang jahat ini, dia bisa tumbuh di mana saja dan kepada siapapun. Sehingga tidak ada satu orang pun yang akan lepas dari pergumulan. Dibenci orang, tidak disukai orang, disakiti, menyakiti, semua dari kita punya potensi itu. Siapapun kita, apapun kita. Sehingga jangan sampai ketika hal itu datang kita menolak dan kemudian marah sama Tuhan. Lalu bilang, Tuhan gak adil, saya udah ibadah setiap minggu ke gereja, tapi kenapa masih ada pergumulan datang pada saya? Tuhan selalu bilang dalam bacaan Alkitab dimanapun, siapapun kita, umat percaya tidak pernah bisa lepas dari pergumulan. Makanya pemazmur juga bergumul dengan
kondisinya, hidupnya. Karena dia juga punya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Maka kita diajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun dari kita bisa menghindari ini. Maka terimalah ketika itu datang kepada kita. Bersiaplah ketika itu datang kepada kita. Jangan ditolak. Karena memang itu akan terjadi satu waktu tanpa terduga. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pandemi COVID-19 itu sudah menjadi bukti kepada kita. Bahwa ya memang pergumulan, permasalahan datang bisa tidak terduga gitu ya. 3 tahun Bapak Ibu Saudara kita bergumul dengan COVID-19. Gak ada satu orang pun yang terbebas dari ini Bapak Ibu Saudara. Gereja-gereja semuanya bergumul, bahkan sampai sekarang kita masih bergumul pasca pandemi COVID-19. Gak ada satu orang pun yang lepas dari permasalahan COVID-19. Bahkan saat COVID-19 datang, benih-benih jahat itu pun juga ada pada manusia. Ketika orang menjadi serakah, maruk, ingin ambil masker, sempat kelangkaan masker, ingin ambil hand sanitizer sebanyak-banyaknya buat dirinya, keselamatan diri dan keluarganya tanpa peduli pada orang lain. COVID-19 benar-benar sudah menjadi etalase dari kehidupan kita sebagai kehidupan iman kita sebagai umat percaya. Bahwa apa? Bahwa nggak ada satupun dari kita yang aman. Semua dari kita bisa dihampiri pergumulan kapanpun, dimanapun. Dan semua dari kita bahkan bisa juga bertumbuh benih yang jahat dari dalam diri kita. Hati-hati Bapak dan Saudara. Maka teruslah jaga diri kita. Selalu bersiap dengan berbagai hal. Karena seperti yang diingatkan di Roma 8 tadi. Semua ciptaan Tuhan, siapapun itu, semua makhluk, termasuk kita yang menerima karunia sulung roh. Kita semua rapuh. Kita semua sangat mungkin menderita. Kita semua sangat mungkin dihampiri pergumulan. Karena apa? Karena kita terbatas. Kita manusia yang rapuh. Dunia ini pun rapuh. Bisa sewaktu-waktu dunia ini kemudian berubah dan kemudian terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Maka selalu bersiap dengan berbagai hal. Karena itu ketika kita bersiap, maka Yesus melanjutkan perumpamaannya di ayat 29 dan 30 dengan mengatakan, ketika ilalang itu tumbuh, jangan dicabut. Biarkan itu bertumbuh dengan gandum. Karena ketika keduanya tumbuh, masa penuaian tiba, gandum benihnya bisa terlihat dan bisa diambil. Kenapa? Karena dia bisa bertahan. Karena dia bisa bertumbuh dengan baik, melawan benih-benih jahat dan juga melawan ilalang-ilalang yang menghalangi pertumbuhannya. Maka bagi sang pemilik ladang, ilalang itu gak boleh dihilangkan. Ilalang itu harus ada, supaya apa? Supaya gandum itu bisa tumbuh. Supaya gandum itu bisa berbulir dan berbuah. Ilalang itu tidak akan dihilangkan. Anak-anak jahat ini akan terus ada. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah kekuatan bagi si gandum yang baik ini untuk bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, gandum dan ilalang mengingatkan kita pada hal yang kedua. Ketika kita tidak menolak pergumulan, tapi kita melihat bahwa pergumulan itu adalah bagian dari proses iman kita. Untuk bertumbuh menjadi gandum yang baik. Benih-benih yang jahat, ilalang yang tumbuh itu adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Maka ketika ada penderitaan, pergumulan yang terjadi baik dari dalam diri kita, orang lain maupun dari keadaan, mari kita belajar untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagiku. Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan dengan situasi ini? Pertumbuhan apa yang Tuhan sedang ingin aku pelajari dari setiap pergumulan atau hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Maka orang sering mengatakan bahwa pergumulan itu adalah katalisator pertumbuhan. Pergumulan itu adalah pendorong pertumbuhan. Pergumulan itu akan mendorong orang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Masalahnya adalah kita mau buka hati kita atau tidak. Yesaya 44 tadi mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tahu dari awal sampai akhir hidup kita. Dia adalah Allah yang berbeda dengan Allah lainnya. Kalau orang lain datang kepada Allah kemudian meminta sesuatu kepada Allah, lalu meminta Tuhan mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Agar kita bertumbuh
Maka ketika sang hamba datang dan meminta ilalang dicabut, Tuhan bilang tidak, jangan dicabut. Karena itu akan membuat gandum ini bisa bertumbuh. Kalau dicabut, gandum ini justru akan rusak. Hal ini selalu sekaligus mengingatkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa pergumulan apapun yang kita hadapi, baik dari dalam diri kita, melalui orang lain maupun melalui kondisi yang ada di sekitar kita, itu semua adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Masalahnya kita mau buka hati atau tidak terhadap hal itu. Itu yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita bermasalah dengan pasangan kita, bermasalah dengan anak kita, bermasalah dengan pekerjaan kita, bermasalah dengan studi kita, bermasalah dengan orang-orang di sekitar kita, atau ada keadaan yang menekan ekonomi kita. Masalahnya, kita mau belajar nggak dari permasalahan-permasalahan itu? Atau kita hanya mengeluh kerjaan? Tuhan, kenapa sih masalahnya datang? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Padahal Tuhan mau mengajarkan sesuatu, mau mengajarkan banyak hal. Belajar itu kadang-kadang gak enak Bapak Saudara ya. Kalau kita pakai pola pikir anak sekolah, kadang-kadang dikasih materi yang kita gak suka gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk kita bertumbuh. Maka balik lagi ke kita nih Bapak Saudara, kita mau buka hati atau tidak. Nah, saya mau menutup khotbah saya dengan mengajak kita melihat kisah dari Fanny Crosby. Fanny Crosby ini kisah terkenal, semua orang tahu dia pencipta lagu himne yang terkenal. Tapi ada satu lagu di Kidung Jemaat 408 di Jalan Kuku Diring yang mengajak kita untuk melihat bagaimana dia bergumul juga dengan benih-benih yang jahat dan ilalang yang tumbuh di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena Fanny Crosby satu waktu dalam hidupnya kita tahu dia adalah orang yang buta, kita tahu dia juga adalah orang yang miskin, tidak punya banyak harta Bapak dan Saudara. Tapi satu waktu dalam hidupnya, dia pernah mengalami satu kejadian di mana dia benar-benar butuh uang. Bahkan uang itu sebenarnya besarannya $5. Dia butuh $5 Bapak Saudara untuk bertahan hidup. Dan dia kemudian bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah miskin, saya sudah buta. Lalu saya butuh uang saat ini, saya gak punya apa-apa. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Dia berdoa kepada Tuhan Bapak Saudara. Dalam pergumulan yang tidak mudah. Pencipta syair himne terkenal ini juga bergumul dengan Tuhan. Lalu kemudian setelah dia berdoa, satu waktu ada orang datang membawa $5. Sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Lalu kemudian setelah dia mendapat $5 itu, dia berdoa lagi kepada Tuhan dan dia bilang, saya tidak punya cara untuk menggambarkan seperti apa Tuhan. Tuhan menolong saya dengan cara-cara yang tidak terduga. Tuhan menumbuhkan iman saya dengan cara-cara tidak terduga. Salah satunya juga melalui hati orang yang memberikan uang kepada saya. Maka karena itu dia menulis lirik lagu ini Bapak dan Saudara. Lirik lagu ini kan ada bahasanya, apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mengapa demikian? Karena dalam duka, iman kita juga bisa bertumbuh kepada Tuhan. Dalam pergumulan, iman kita juga bisa bertumbuh. Tidak hanya dalam rasa suka. Nah, saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini Bapak dan Saudara, supaya kita lebih memaknai lagu ini. Di Jalan Kuku Diring Bapak dan Saudara ya. Kiranya lagu ini menguatkan kita untuk melewati berbagai tantangan
dalam hidup kita. Benih yang jahat, ilalang itu tidak akan pernah dihilangkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita belajar bersyukur, bersabar, dan berproses sampai nanti masa penuaian tiba. Maka selama berjuang dan bergumul menjadi benih gandum yang baik dalam suka duka hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita.